Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semuanya suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik, sudah terdengar. Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Di pertemuan kita pada pagi ini, kita akan membahas kelanjutannya dari pertemuan kita sebelumnya. Oke, di sini sebelum kita mulai kita absen dulu. Di sini ada Muhammad Iqbal Ashari ya. Hadir. Kemudian juga ada Ilham, hadir. Hadir Pak. Oke, dan ada juga Muammar, hadir ya. Oke, di sini di mata kuliah pengembangan animasi dan multimedia, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Sebelumnya kita di pertemuan pertama sudah ada pengantar, kemudian juga di pertemuan 2 sudah membuat logo, icon, dan desain kaos. Kemudian juga kita sudah belajar membuat desain spanduk, banner, dan baliho. Kemudian juga kita sudah membuat cover majalah dan poster. Dan di pertemuan kelima kemarin kita coba bikin Instagramnya untuk show off hasil karya desain kita. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 dan ke-7 ini, kita akan membuat animasi untuk kelanjutannya dari sebelumnya, yaitu animasi logo Reveal. Nah, kemudian untuk di pertemuan ke-8 itu nanti akan ada UTS. Nah, untuk persiapan UTS, nanti dari proyek sebelumnya yang telah kita buat, dari logo, baju, dan lainnya itu, nanti semuanya akan menjadi bahan UTS, semuanya akan kalian presentasikan, kalian akan buat video di YouTube, untuk mempresentasikan proyek yang telah kalian buat, kemudian nanti akan di-upload di YouTube, kalian menjelaskan seluruhnya di situ nanti. Oke, kemudian untuk tugas sebelumnya, kita review dulu. Di sini sudah ada beberapa contohnya. Di sini ada dari tugas Rizky Ramadan bersama Siduhu Zatulo Gorifa. Nah, ini tugasnya. Oke, di tugas sebelumnya kita membuat Instagram bisnis. Nah, ini tugas yang kita follow up sebelumnya. Membuat logo untuk mengembangkan skill portofolio. Nah, ini yang tugas mie ayam ya. Sebelumnya sudah kita review beberapa kali. Nah, ini untuk UTS nanti, kalian lengkapi ya. Nah, jadi untuk UTS, logo, dan lain-lain dilengkapi. Nah, dikumpulkan lengkap dalam PowerPoint, kemudian dipresentasikan dan di-upload. Ya. Jadi nanti untuk logo ini, kalian jelaskan semuanya, kalian bikin presentasinya. Ini udah ada spanduknya, Mie Ayam.
Pemalang ini udah oke, udah bagus. Sebelumnya udah kita review juga. Ini kalau boleh kasih masukan, ini font di bawahnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Penggunaan font di bawahnya bisa lebih disesuaikan lagi. Bisa pilih yang lebih bagus, kemudian kanannya bisa dipakai juga. Ini bannernya udah oke. Nah, kemudian untuk kartu nama, itu menggunakan nama pemilik dan nah, jadi di sini Muhammad Iqbal Ashari ini kan yang mengerjakan ya. Nah, ini sebisa mungkin nomor teleponnya nomor telepon asli pemilik, kemudian alamatnya juga alamat lokasi usaha tersebut, dan juga emailnya. Tujuannya apa? Nanti ini kalian tunjukkan ke ownernya, ke pemiliknya, kemudian kalian minta masukan, dan semoga si seluruh project kita ini kepakai. Nah, jadi dari awal desain logo, banner, kartu nama, dan lainnya itu dapat dipakai oleh pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya, dan kita pun dapat sebagai mahasiswa dapat berkontribusi kepada lingkungan masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan jika memang kalian bisa bikin website sendiri, ini lebih bagus kalau kalian cantumkan website sendiri sesuai dengan usahanya tersebut. Nah, ini cara-caranya pembuatannya bagus. Boleh dicontoh untuk seluruh mahasiswa yang lain untuk pembuatannya seperti ini. Nah, kalau untuk sekarang tuh menggunakan handphone aja udah bisa sebenarnya, udah cukup. Nah, hanya saja nanti saya lebih rekomendasikan kalian untuk mendesain menggunakan Corel atau Photoshop atau AI atau apapun itu. Jadi menggunakan laptop itu lebih presisi, grid-nya itu lebih dapat rapihnya, lebih bagus, dan resolusinya itu bisa kalian atur. Misalkan 300 pixel atau ukurannya 1x3 meter itu lebih bisa di setting kalau pakai Photoshop. Oke, ini udah keren untuk bentuk shape-nya juga. Udah dapat desainnya udah bagus. Udah dapat dibuat dengan mudah menggunakan handphone. Nah, untuk contoh cover majalah, ini seperti yang sebelumnya saya kasih contohnya ya. Itu ada beberapa majalah kayak Times, Forbes. Itu nanti kalau kalian IAM-nya masuk, ini nanti bisa jadi seperti yang tampilan yang saya kasih contohnya itu. Kemudian untuk penambahan highlight pada Instagram bisnis, contohnya seperti ini. Nah, ini udah oke ya. Ini udah seperti yang saya contohkan di sebelumnya. Nah, jadi ini masuk ke sorotan. Kalian tambahkan di history, di story. Kemudian kalian tambahkan ke sorotan. Ini juga. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, mie ayam Pemalang ini dengan harapan nanti kalau emang usahanya udah makin besar, ini followernya makin banyak, kalian tinggal kerja sama dengan, misalkan kalau di Bogor itu contohnya ada Visit Bogor, kemudian ada Instagram kuliner Bogor, kuliner apa segala macam. Dan kalau di TV itu kan ada acara review-review makanan kayak ada si Bedu atau Bondan Prakoso, semua dan lainnya itu ada banyak yang review-review makanan. Nah, itu dengan harapan nanti viral, bisa lihatnya dari sini. Jam operasionalnya, bukanya kapan, tutupnya hari apa, available di Grab, GoFood, dan Shopee Food-nya seperti apa, COD-nya seperti apa, dan project misalkan makanan 100, event 100 bungkus makanan itu bakal lebih enak kalau kalian tampilkan seluruhnya di Instagram kalian. Kartu nama, logo, spanduk, banner, dan juga promo-promo lain. Nah, ini juga kalau untuk ini saya harapkan kalian buat promo untuk di IG saat tersebut. Nah, misalkan kalian ini koordinasi dulu dengan ownernya.
Misalkan siapapun orang yang tahu dari Instagram itu akan mendapatkan, misalkan mereka beli 5 ayam, maka beli 5 mie ayam maka gratis 1 porsi misalkan. Atau beli 10 mie ayam untuk via Instagram. Nah, jadi kalau cara ngeklaimnya cukup datang ke toko. Saya tahu dari IG Pak, IG-nya bagus. Nah, itu nanti misalkan beli 10 mie ayam gratis 1 porsi. Nah, ini untuk apa? Karena nanti untuk mengembangkan Instagram dan bisnisnya sendiri. Jadi ketika nanti ini udah berlaku, nah bakal banyak tuh yang datang ke toko kalian. Ini saya tahu dari IG Pak. Nah, kemudian saya tahu dari Google Map, saya tahu dari teman atau yang lainnya. Nah, nanti ini akan berkembang lebih besar lagi nih mie ayam ini. Seperti contohnya misalkan ada geprek bensu, itu kan udah makin besar ya. Kalau pengelolaan sosial medianya bagus, ada promo-promo, itu akan lebih gencar lagi. Kalian kalau ada promo cukup posting sekali, misalkan promonya yang mie ayam tadi, itu kalian bisa dapat yang misalkan sehari penjualan cuma 100, misalkan dengan promo tadi bisa sampai 1000 misalkan. Itu kan naik 10 kali lipat. Dan itu hanya bermodalkan cuma 10 mangkok aja. Cuma modal 10 mangkok, tapi untung kalian udah 10 kali lipat. Misalkan untung harian kalian 1 juta, 10 kali lipat kan jadi 10 juta. Dan itu sangat sebanding hanya dengan pengeluaran 10 mangkok mie ayam yang kalau dihitung mungkin hanya 100.000. Seperti itu contohnya. Oke, ini salah satu yang udah bagus. Tinggal dikembangkan lagi proyeknya. Nanti setelah mie ayam, saya harap mahasiswa ini bisa mengembangkan proyek bisnis lainnya. Oke, ini ada contoh selanjutnya juga. Kita coba lihat. Sini ada dari Muhammad Ihsan. Nah, kemudian untuk tugas kali ini sesuai format ya, lengkap. Jadi jangan kalian posting hanya seperti ini saja. Ini saya udah tahu emang Skycoustic ini emang udah ada, tapi saya harap kalian bikin improvement ya. Jadi kayak ini emang udah ada, cuma kalian diperbagus lagi seperti yang format tadi, yang mie ayam. Jadi nanti ada, kalau memang ini kalian bentuknya band, kalian bisa taruh kontak manajernya, yang kartu namanya pun bisa kartu nama manajernya. Kemudian misalkan kalau ada tarif manggungnya di sini boleh dipostingin. Event-event kalian yang udah kunjungin apa aja. Nah, jadi bukan cuma ngupload seperti ini aja ya. Jadi saya harap kalian itu lebih niat lagi untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi saya ingin formatnya seperti tadi ya. Jadi di sini ada banyak highlight-nya, apa aja yang harus penting dipostingin untuk sebuah band, misalkan cara order atau cara memanggil Skycoustic-nya. Misalkan yang tempat mie ayam tadi itu mau ada akustiknya di tempatnya. Nah, itu ketika tempat mie ayam tadi ingin mengontek itu harus kontak kemana, ini harus dijelaskan semua. Jadi Skycoustic itu bukan hanya band seperti ini aja. Jadi nanti untuk siapapun yang ada kerjasama itu akan lebih mudah lagi. Oke, saya harap ini diperbaiki. Saya ingin seluruh mahasiswa itu dapat nilai A. Kalau seperti itu saja, takutnya dapat nilai D, C, atau lainnya, takutnya mengulang. Jadi saya harapkan kalian maksimal dalam pengerjaan ini. Oke, selanjutnya, nanti jangan lupa ini seluruhnya akan dipakai untuk UTS, dan UAS pun akan sama. Oke, di sini sambil absen, di sini udah ada Anggita Andi Sundari ya. Hadir?
Kemudian juga ada Mas Siduhu sudah hadir. Hadir, Pak. Oke, nanti ini videonya juga akan saya upload ke YouTube untuk teman-teman yang belum hadir agar dapat menyaksikan dan juga tidak ketinggalan info. Nah, untuk tugas selanjutnya juga ini ada logo referral. Oke, di sini udah terlihat jelas belum? Agak buram, Pak. Buram, Pak, buram. Oh, mungkin koneksinya kayaknya. Nah, nanti di YouTube nanti mungkin bisa terlihat lebih jelas. Udah, Pak. Udah. Nah, jadi di sini ada sebuah video referral. Jadi saya harap nanti logo kalian bisa seperti ini. Dan nanti tentu saja disesuaikan lagi dengan brand kalian masing-masing. Kalau BM kan nggak mungkin kayak gini logo referralnya. Nah, ini lebih cukup kaos, distro, atau film. Ini seperti Avenger fontnya. Nah, ini ada hardbox usaha saya sendiri. Misalkan kalau si hardbox ini logo referralnya jadi kaos, bisa jadi seperti ini. Kemudian misalkan apa itu yang lebih sesuai, ya, bisa pakai ini. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah buat logo referral kayak gini belum? Di sini ada Rizky Ramadan, mungkin bisa sharing. Udah pernah bikin video editing belum sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah. Jadi di sini belum pernah ada yang bikin video editing? Atau yang udah Belum, pernah Pak. ngedit video apa gitu? Oke, belum ada ya. Pernah, Pak, tapi pakai Filmora. Filmora, tadi siapa? Sorry. Saya, Pak. Oke, Siduhu. Nah, jadi emang editing video itu bisa kalian pakai apapun. Pakai Filmora, oke, itu bagus. Pakai After Effects, keren. Pakai Adobe Premiere, atau pakai ini yang paling simpelnya ini saya pakai CapCut. Tadi cuma ya 5 menit paling membuat kayak gini. Ini lebih sederhana lagi. Teknologi itu sekarang makin enak. Untuk pengembangan mobile itu lebih keren. Bisa dibuat dari mobile. Rendernya juga cepat. Kalau dulu pakai Blender itu bisa seharian bikin 3D kayak gitu. Nah, sekarang udah lebih enak. Nah, ini salah satu contohnya. Kalian nanti boleh bikin video referralnya ini kayak pakai CapCut boleh, pakai aplikasi lainnya pun boleh. Yang pasti harus sesuai dengan bisnis yang kalian jalani. Nah, saya harap kalian buatnya minimal 3 video. Di sini ada contohnya, satu lagi yang saya buat. Nah, kalau ini logonya, nanti untuk referralnya bisa teks, bisa logo, tapi lebih bagus lagi kalau logo. Kita coba lihat lagi. Ini sepertinya koneksi. Nanti akan saya juga besar.
Jadi logo referral ini seperti intro. Biasanya kalau kalian tahu Gojek kan suka ada logo referral juga ya. Ya tuh. Nah itu jadi emang dia logonya simple, ada sedikit musiknya. Dan biasanya dipakai untuk sekilas kayak iklan, kemudian untuk di Instagram juga bisa. Pokoknya banyak deh kegunaannya. Jadi kalian intinya buat aja dulu, nanti ini kepake akan banyak dipakainya. Untuk YouTube kalian, untuk presentasi dan lain-lainnya itu sangat kepake. Jadi saya ingin kalian minimal buat 3 video referral. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan atau nanti usernya itu bisa milih dan tiga-tiganya itu jadi alternatif. Oke, di sini selanjutnya ada tugas sebelumnya dari ini mie ayam tadi. Oke, mie ayam udah oke. Ini dari yang Rizky Ramadan, coba cek lagi. Oke, nanti untuk UTS di pertemuan ke-8, jangan lupa tadi saya infokan ke kalian untuk disatukan dalam satu PowerPoint ya, seperti ini. Oke, ini bagus ada penjelasannya, angka-angkanya. Mas Rizky Ramadan hadir tadi ya? Ada. Ini logonya buat sendiri atau gimana, Mas? Sendiri, Pak. Oh iya, kalau untuk sebelumnya ini kalian bikin logo dari awalnya apa sih? Kalau kelompok saya bikin logo Acer, Pak. Toko komputer atau Acer doang. Acer yang udah maksudnya? Iya. Gini ya, oke untuk masukan juga nih ke teman-teman yang lain. Tujuan kita untuk mata kuliah ini kan untuk membantu lingkungan sekitar ya, jadi untuk bisnis apapun itu. Nah, jadi kalau untuk Acer, misalkan kalau Mas ini sukanya logo Acer, oke. Cuma maksudnya gini, jadi kalian coba cari UMKM atau bisnis di sekitar kalian, oke? Nah, atau bisnis sendiri atau tetangga atau siapapun. Nah, kalian tanya tuh konsultasi, mereka udah punya logo belum, udah punya kartu nama atau belum. Kalau memang yang belum punya, dan kita targetnya emang yang belum punya, nah kita kembangkan dari situ, gitu. Jadi masih ada waktu nih sebelum UTS, nanti bisa dikembangkan lagi ya, Mas Rizky, sama Mas Siduhu. Baik, Pak. Oke. Jadi, oke 10 menit lagi Zoom kita habis. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih belum lengkap, nanti si Acer-nya ini, yang dari tugas awal ya, tolong ini kita buat baru lagi. Kalau emang toko kalian Acer, nggak apa-apa. Store RS ini apa nih maksudnya nih? Apa, Pak? Store RS ini apa maksudnya? Rizky Sidu, Pak. Oh iya, boleh keren. Misalkan Mas Rizky sama Mas Sidu bikin toko komputer nih, itu boleh, itu keren. Nah, jadi cuma logonya nanti kalian cari logo toko komputer kan ada banyak. Kalau cuma teks kayak gini aja masih kurang keren nih. Dikembangkan lagi pakai font yang lebih bagus, pakai icon-icon yang lebih bagus, bikin pakai Corel dan Photoshop. Nah, nanti logonya sendiri, kemudian itu seperti yang lainnya, kalian bikin kaos juga, bikin banner dan lain-lainnya. Nah, ini kan udah ada logonya ya, cuma diperbaiki aja. RS-nya boleh, jadi RS Computer Store jadinya, bukan Acer. RS ini nanti boleh dijabarin lagi di sini. Saya pengen kalian logo itu kan nggak cuma sekedar bikin ya, jadi ada maknanya, ada filosofinya seperti apa RS itu. Rizky Siduhu, kemudian
penjelasan lain-lainnya itu dimasukkan. Nah, logonya seperti ini boleh. Bikin bannernya. Nah, ini saya harap, tapi kalian pengennya saya real ya. Jadi misalkan toko komputer ini nomor teleponnya real, kemudian kartu namanya juga saya pengennya real. Jadi yang memang ada. Jadi kalian bisnisnya itu, tugasnya itu berdampak gitu, nggak hanya sekedar bisnis saja. Oke? Mas Rizky dan Siduhu, oke? Ya. Jika udah paham, oke, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Nanti rangkumannya akan saya kirimin di grup WhatsApp, dan juga untuk rekaman YouTube-nya akan saya share juga. Mungkin ada pertanyaan teman-teman mahasiswa lainnya? Oke, apa sudah cukup? Di pertemuan selanjutnya, saya nggak pengen ada yang misinformasi lagi ya. Jadi kalian di sini udah dijelasin beberapa kali dari pertemuan sebelumnya. Yang aktif itu kan tadi yang cuma mie ayam, kemudian juga ada yang band. Nah, untuk teman-teman yang lain ini saya khawatir nggak nangkep, dan saya harapkan kalian paham ya yang apa saya sampaikan di sini. Tujuannya itu jadi untuk tugasnya biar ada impact ke masyarakat seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan Pak, pertemuan sebentar, kita kali Pak. ini. Ya, boleh Itu silakan. saya Muhammad Iksan. Ya. Kemarin saya salah ngirim tugas, Pak. Saya malah salah tangkep. Saya malah screenshot Instagram saya kirim ke tugas, Pak. Yang mana tuh? Yang band tadi? Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Dibaca lagi aja, dilengkapi lagi. Nanti di PowerPoint selanjutnya dilengkapi nama, nanti kita presentasi juga. Oke, Pak. Oke, bagus. Ya, sip. Ada lagi yang lainnya? Oke, udah cukup ya. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.